Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, saya berharap keadaan kalian hari ini baik-baik saja ya. Dan semoga sahabat belajar yang rajin menabung, suka tolong-menolong sesama, semakin giat belajarnya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 akan melanjutkan materi berikutnya. Lalu materinya apa ya? Nah, kita akan membahas materi dinamika kependudukan di Indonesia. Dan seperti biasa, sediakan alat tulis sambil melihat dan mendengarkan video ini. Sahabat belajar mencatat hal-hal terpenting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau yang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sahabat belajar, Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar loh. Berdasarkan data kependudukan dunia, Indonesia berada di posisi keempat setelah Cina yang jumlah penduduknya mencapai 1.372 juta jiwa. Yang kedua India 1.314 juta jiwa dan Amerika Serikat 321 jiwa. Dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Data ini peringkat keempat. Data kependudukan Indonesia, maksudnya data kependudukan dunia pada tahun 2015. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut terbesar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung didapati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat Indonesia mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Sahabat belajar, selain itu juga, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Sahabat belajar, apa sih komposisi penduduk itu? Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur.
jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Yang pertama ada komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, tahun 16 sampai 18 usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Nah, di sini saya mencontohkan ada diagram komposisi penduduk berdasarkan usia. Sahabat belajar, pada zaman dahulu kaum laki-laki ini didominankan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu teknologi masih sangat sederhana loh, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern sesuai dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan ya, yang sekarang kenyataannya bisa kita lihat. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka berbanding jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan peralatan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduknya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan masyarakat yang Indonesia ini merupakan masyarakat yang memiliki ada dua bangsa dan budaya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Suku bangsa ini kelahiran disebut dengan kematian dan migrasi. Suku bangsa adalah kelahiran dan kematian disebut faktor alami. Golongan-golongan sosial migrasi disebut faktor non alami. Dan kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduknya. Migrasi yang ciri-ciri menambah disebut migrasi memiliki kesamaan atau kebudayaan dengan imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi ciri-ciri yang paling mendasarnya adalah membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Sahabat belajar yang suka buang sampah pada tempatnya, dari contoh-contoh di atas, betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia. Gerakan yang indah diiringi dengan irama musik yang memukau dapat
menyuguhkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Setiap tarian atau pertunjukan di setiap daerah Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Sahabat belajar, demikianlah pemaparan pertemuan kali ini. Seperti biasa, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Selamat bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.